Polri memastikan pengawasan internal oleh Propam tidak ada kesalahan prosedur dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Pemirsa, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pengawasan secara internal tidak hanya dilakukan oleh Propam, tetapi juga Inspektorat Pengawasan Umum Polri atau Itwasum. Pemeriksaan pun dilakukan kepada seluruh penyidik pada saat 2016 lalu, mulai dari ayah Eki yakni Ibtu Rudiana hingga penyidik Polda Jawa Barat. Sandi mengaku pihaknya belum bisa memenuhi permohonan gelar perkara ulang kasus yang diajukan kuasa hukum Peggy Setiawan karena penyidik masih berjalan pada koridor yang benar. Dia pun mempersilahkan berbagai upaya yang dilakukan kuasa hukum Peggy Setiawan, namun Sandi juga memastikan penyidik sudah menjalankan tugas sesuai undang-undang. Bahwa kerja keras dari teman-teman penyidik Polda Jabar untuk bisa mengungkap kasus ini dengan terang benderang dan secara transparan dan terbuka buat kita semua, bukan hanya dilaksanakan sendiri oleh penyidik. Tetapi penyidik juga mendapatkan asistensi dan pengawasan dari Barreskrim Polri, dari Itwasum Polri, maupun dari Propam Polri. Dan tidak hanya sampai di situ, dari pihak eksternal juga melaksanakan asistensi, baik itu dilaksanakan oleh Kompolnas maupun dari Komnas HAM yang telah datang ke Polda Jabar dan sempat berkomunikasi dengan penyidik untuk melihat bagaimana pelaksanaan penyidikan yang sudah dikerjakan oleh penyidik. Ya, tim kuasa hukum Peggy Setiawan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Mahkamah Agung atau MA untuk mengawasi proses pra-peradilan. Permohonan itu diajukan kuasa hukum Peggy karena khawatir terjadi suap menyuap dalam pra-peradilan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keluarga Peggy Setiawan bersama tim kuasa hukum menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Kamis siang. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menjelaskan tujuannya ke KPK untuk meminta pengawasan terkait proses pra-peradilan yang ditangani Pengadilan Negeri Bandung. Setelah kasusnya bergulir selama 8 tahun, sebagai kuasa hukum, Tony yakin kliennya Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Ia justru menduga ada kemungkinan suap untuk melindungi pelaku yang sebenarnya. Jadi kami bersurat ini baru mencegah agar tidak terjadi tindak pidana suap menyuap ya. Tetapi ya kami juga punya alasan-alasan. Nanti akan kami update ya ke petugas mengenai yang lebih mendalam apa sih sehingga kami meminta agar KPK ini mengawasi ya itu. Jadi untuk sementara ya memang kami minta agar mengawasi, mencegah aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan ini. Tidak hanya ke KPK, keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan juga menyambangi Mahkamah Agung untuk mengajukan permohonan pengawasan dalam proses pra-peradilan Peggy Setiawan dan juga penegak hukumnya. Cukup surat ini karena sudah jelas intinya minta pengawasan. Sebelumnya kuasa hukum Peggy mengatakan pihaknya telah menyiapkan saksi ahli untuk dihadirkan dalam sidang pra-peradilan yang akan digelar pada 24 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Bandung. Namun kuasa hukum Peggy menyatakan jika nantinya pra-peradilan Peggy terancam batal karena berkas-berkas Peggy Setiawan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Lalu mungkinkah Peggy Setiawan memenangkan sidang gugatan dan dapat terbebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, berkas perkara tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Peggy Setiawan, dilimpahkan ke Kejaksaan. Dan guna membahas lebih jauh terkait perkembangan tersebut, kami telah tersambung melalui sambungan Zoom kuasa hukum Peggy Setiawan, Muhtar Pradin, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nur Sri Cahyawijaya, serta pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Saya sapa ketiganya. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Apa kabar? Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di dialog ini. Yang pertama tentu saya kepada kuasa hukum Peggy, Pak Muhtar Pradin. Pak Muhtar, kalau ada statement yang menyatakan bahwa berkas perkara Peggy Setiawan telah dilimpahkan ke Kejati Jabar dan jika ini lengkap maka pra peradilan kemungkinan batal digelar. Bagaimana statement itu menurut Anda? Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya. Jadi terkait dengan informasi yang kita dengar semua bahwa Kepolisian Daerah Jawa Barat sudah melimpahkan berkas perkaranya kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Itu semua adalah kewenangan daripada pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik Reskrim Jawa Barat. Nah, tetapi bukan berarti bahwa pelimpahan berkas yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Barat itu sudah terpenuhinya atau sudah terlengkapinya berkas-berkas sehingga dinilai lengkap dan sempurna oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Nah, kemudian karena memang kami sudah mendapatkan relas untuk melakukan sidang perdana pada tanggal 24 Juni 2024 yang jatuh hari Senin minggu besok. Jadi saya atau kami tim semua merasa bahwa sidang ini tidak bisa dihentikan dengan dilimpahkannya berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Karena kami belum mendapatkan informasi apakah berkas yang dilimpahkan itu sudah memenuhi kualifikasi P21 atau belum. Demikian. Bang, kalau sidangnya sendiri pra peradilan kan tanggal 24 Juni ya. Misalkan, ini masih misalkan ya, sebelum tanggal 24 ternyata sudah P21 di Kejati Jabar. Ini gimana Bang? Saya pikir pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga tidak akan gegabah menilai bahwa berkas yang dilimpahkan ini ujung-ujung berstatus P21 ya. Karena pihak Kejaksaan Tinggi juga harus memeriksa ulang, mengecek kelengkapannya atau pemberkasannya apakah sudah lengkap dan sempurna atau belum, kan begitu. Kalau memang dirasa belum sempurna, maka pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat punya kewenangan untuk mengembalikan berkas yang dilimpahkannya itu kepada pihak Kepolisian Jawa Barat. Artinya dengan dilimpahkan berkas tersebut bukan berarti tiba-tiba dilakukan sidang masuk ke dalam pokok perkara, kan gitu ya. Kecuali kalau memang kualifikasinya sudah memenuhi yang tadi saya sampaikan, sudah lengkap dan sempurna. Nah, dan itu pun perlu waktu. Pada saat pihak Kejaksaan Tinggi menilai bahwa berkas ini sudah lengkap, maka pihak Kejaksaan Tinggi pun perlu waktu untuk berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Bandung tentang agenda atau jadwal persidangannya. Sementara sidang pra peradilan ini kan sudah di hari Senin sudah mulai dilaksanakan. Gitu, demikian. Baik, saya coba ke Pak Cahya. Pak Cahya, kan memang waktunya 14 hari sesuai KUHAP ya Pak ya. Mungkin nggak Pak sebelum tanggal 24 ini berkasnya selesai nih Pak Cahya diteliti oleh Kejati? Itu sangat tidak memungkinkan karena teman-teman jaksa penuntut umum masih melakukan penelitian. Jadi saya minta bersabar karena untuk menyentuhkan suatu berkas perkara itu lengkap atau P21 kami penuntut umum tidak gegabah. Demikian. Pak Cahya, itu berkas yang dikirimkan, dilimpahkan ke Kejati itu berapa banyak Pak? Itu mungkin berapa berkas, kemudian nanti tim yang memeriksanya berapa banyak tim tuh Pak? Kalau untuk yang dilimpahkan atau yang diserahkan ke penuntut umum sebanyak 2 berkas dan yang menangani perkara tersebut jaksa yang ditunjuk sebanyak 6 orang. Itu nanti penelitiannya seperti apa Pak? Apakah kalau misalnya ada yang kurang atau P18 ya kalau tidak salah, ini nanti langsung ke kepolisian untuk dilengkapi, diberikan waktu lagi, gimana Pak prosesnya?
Prosesnya di dalam waktu 7 hari itu penuntut umum harus bersikap apakah berkas perkara tersebut lengkap ataukah terdapat kekurangan syarat material dan syarat formil, sehingga wajib dalam 7 hari ke depan berkas perkara dikembalikan sesuai petunjuk kepada teman-teman penyidik. Kalau mengenai pra-peradilannya nanti itu Pak, tanggal 24 itu nanti seperti apa prosedurnya Pak? Apakah masih melihat dari sisi berkas ini yang dilimpahkan terlebih dahulu atau gimana sih Pak? Apa tidak ada pengaruhnya sebenarnya? Itu semua kita lihat dari esensi dari putusan pra-peradilan seperti apa. Kalau saya, kalau teman-teman penuntut umum belum bisa bersikap. Demikian Pak. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, seperti apa nih Prof? Apakah ini ada bagian dari strategi pihak kepolisian ketika melihat ada pengacara yang menyiapkan dengan pra-peradilannya sehingga berkasnya terkesan mungkin ya buru-buru ke Kejati. Seperti apa sih Prof sebenarnya? Kebetulan Mas. Jadi memang ya kalau kita teliti dalam suatu perkembangan dinamika pra-peradilan itu kejar-kejaran antara pemberkasan penyidikan dan pembacaan sidang putusan sidang di pengadilan. Karena apa? Kalau sampai nanti misalkan tadi Pak Bunkem tadi menyatakan dinyatakan cukup, tapi kan nggak cukup, besok Senin sudah sidang. Permasalahan gini Mas, besok Senin itu ada perpanjangan atau tidak? Kuncinya di situ. Perpanjangan berapa hari? Kalau sampai perpanjangan 14 hari, nah sekarang pertanyaannya rentut yang dibuka oleh kejaksaan mampu nggak menentukan 14 hari? Nah gitu, 14 hari. Karena waktu yang diberikan pra-penuntutan itu ruang koordinasi antara penyidik dan penuntut umum untuk mempersiapkan di persidangan. Kalau tadi sampaikan syarat formilnya jelas, PG itu PG namanya jelas. Kemudian syarat material tentang lokus dan tempus deliknya jelas. Cukup, ya segera disidangkan. Nah pertanyaannya juga, menghitung, ya ini pertanyaan, menghitung sampai kapan disidangkan itu bukan pelimpahan, tapi sejak kapan suatu dakwaan itu dibacakan. Nah dibacakan. Oleh karena itu terminologi, kalau perpanjangan itu mungkin setengah bulan, bisa jadi gugur. Kan sidang dimulai. Tapi kalau perpanjangan 1 minggu, ya sepertinya pra-peradilan tetap jalan. Ini yang kita harus antisipasi, kejar-kejaran waktu. Ini memang suatu strategi ya, nggak salah ya, penyidik juga mempercepat, kemudian kejaksaan mempercepat, sehingga persidangan cepat disidangkan. Tapi bisa juga nanti kejaksaan harus juga hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena perkara ini kan jadi sorotan. Kan gitu juga. Analisis sementara ketika itu 8 tahun yang lalu ketika disidangkan harusnya batal, kenapa tidak batal? Kan gitu kan? Nah ini problem Mas. Jadi saya kira semuanya hati-hati, ya semuanya juga harus bersabar, tapi waktu itulah yang sangat menentukan antara penyerahan sampai besok tenggang waktu pengunduran. Seandainya diundur. Tapi kalau tidak, ya berjalan seperti biasa. Pak Cahya, kalau syarat dan kualifikasinya itu apa saja Pak sehingga berkas tersebut dinyatakan P21 Pak sehingga bisa segera ditetapkan untuk persidangan? Nah itu terkait dengan fakta berkas yang dikirimkan oleh teman-teman penyidik, adakah persesuaian dengan tindak pidana sehingga terbentuknya petunjuk dari alat bukti, adanya barang bukti, dan juga keterangan saksi-saksi yang membuat adanya persesuaian suatu tindak pidana. Demikian. Mungkin ini nggak bisa jadi ini ya Pak, apa namanya kalau misalnya rata-rata berapa lama selesainya, tapi kalau melihat dari berkas yang sebanyak ini, apakah full 14 hari baru selesai atau mungkin ya 10 hari atau 5 hari ini selesai nih? Bisa nggak dilihat rata-rata gitu Pak Cahya? Kalau dilihat dari coba berkas, ya doakan saja teman-teman jaksa bisa meneliti yang terbaik lah. Demikian. Kalau tadi disampaikan oleh Prof. Hipnu bahwa kehati-hatian karena ini disoroti oleh publik, seperti apa tanggapan Kejati Jabar Pak ketika menerima berkas ini Pak? Baik, pada prinsipnya teman-teman jaksa yang ditunjuk sangat profesional dan juga menjadi atensi pimpinan yang berada di Kejati Jabar dan juga pimpinan yang berada di Japidum Kejaksaan Agung. Baik. Ke Pak Muhtar lagi. Pak Muhtar, saya juga mendengar informasi bahwa Anda melaporkan akun media sosial
yang ternyata ini ada dugaan mengutak-ngatik. Ini seperti apa perkembangan terkininya? Baik, boleh saya kilas balik dulu ke belakang sedikit ya, terkait dengan pra-peradilan. Kami dari tim kuasa hukum Peggy hanya mengimbau saja kepada pihak kepolisian Jawa Barat. Baik. Mari kita sama-sama tegakkan hukum ini seadil-adilnya. Jadi kalau misalkan memang sudah dijadwalkan oleh pengadilan negeri untuk pra-peradilan, untuk agenda pra-peradilan, ya kita konsekuen, komitmen datang gitu loh. Jangan sampai ada tadi seperti yang Prof sampaikan itu, ada upaya untuk memundur-mundurkan waktu sehingga dengan alasan bahwa berkas yang dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi itu akan dinilai nanti lengkap dan sempurna oleh Kejaksaan Tinggi, kan begitu. Ya. Nah, kita ini bukan kompetisi, bukan pertandingan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tetapi kita sama-sama melakukan atau mencari fakta-fakta yang sebenarnya tentang peristiwa yang sudah terjadi di tahun 2016. Begitu ya. Dan efeknya memang ke tahun 2024 pada saat klien kami ditangkap itu. Kemudian tadi terkait dengan pertanyaan tentang media sosial. Ya, betul. Memang tim kami sudah melakukan pelaporan kepada Propam Mabes Polri terkait dengan akun FB milik klien kami yang memang setelah disitanya HP klien kami itu ada banyak status klien kami yang menunjukkan bahwa pada saat sebelum kejadian, saat terjadi kejadian, dan setelah kejadian itu klien kami berada di luar kota Cirebon. Dalam hal ini adalah berada di Kota Batu. Tetapi akun-akun itu semuanya tiba-tiba menghilang. Makanya sangat wajarlah kalau tim kuasa hukum Peggy atau PS melakukan pelaporan kepada Propam Polri. Demikian. Kemudian juga mengenai agenda hari ini tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang juga datang untuk melihat kejelasan dari kasus ini, Pak, dari sisi ke KPK kemudian ke MA. Ini publik bertanya, Pak, ini apa yang diinginkan kuasa hukum? Ya, jadi kan begini, kami sebagai tim kuasa hukum mengantisipasi jangan sampai nanti pada saat proses persidangan ini berjalan terjadi hal-hal yang di luar jangkauan kami, artinya terjadi kecurangan-kecurangan yang mungkin saja dilakukan oleh pihak-pihak penegak hukum lainnya, kan itu. Ya mohon maaf dari pihak kejaksaan, mungkin saja memang dilakukan oleh pihak kepolisian, mungkin saja dilakukan oleh pihak kejaksaan, atau mungkin saja dilakukan oleh kolaborasi antara kepolisian dan kejaksaan. Maka sangat wajar dari tim kuasa hukum PS untuk meminta sebetulnya bukan melaporkan ya, tetapi kita meminta pengawasan kepada MA dan kepada KPK agar proses penegakan hukum ini betul-betul berjalan sesuai dengan relnya. Tidak ada menyimpang dari rel. Karena kalau proses hukum sudah menyimpang dari rel, maka anjloklah nilai-nilai keadilan yang ada di bumi tercinta Indonesia ini. Demikian. Kalau tadi ke KPK, mereka apakah meminta bukti-bukti dugaan ke arah sana, Pak Muhtar? Belum. Kita hanya meminta pengawasan dari pihak KPK. Jangan sampai apa yang tadi saya sampaikan di depan tadi itu terjadi, begitu ya. Terjadi adanya kecurangan-kecurangan karena mungkin adanya permainan yang sifatnya entah nepotisme kan gitu ya, pokoknya intinya begini ya, jangan sampai kecurangan-kecurangan yang diakibatkan oleh suap menyuap atau kecurangan yang lainnya itu terjadi di saat penegakan hukum untuk mencapai rasa keadilan bagi klien kami terganggu. Demikian. Apakah ada dasar artinya pihak kuasa hukum agak sedikit meragukan dari kinerja hukum di Indonesia untuk menangani kasus ini? Baik, tentu saja dasar dari pelaporan itu juga pastinya ada. Karena kalau memang kami tidak punya dasar, kan kami pun tidak mungkin gegabah untuk meminta perlindungan terhadap KPK. Salah satu contoh diantaranya adalah beberapa waktu yang lalu, Rudiana itu sempat dilaporkan ke Propam. Tetapi kemudian dinyatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Rudiana.
Begitu jawaban dari Propam. Sementara kami justru menduga pada saat Rudiana, kalau kita flashback ke tahun 2016, Rudiana itu sudah ini boleh ya, kami menduga boleh Prof ya, nggak ada larangan ya. Jadi silakan, Pak. pada saat tahun 2016 itu ada alur cerita yang sebenarnya tidak terjadi, tetapi dibuat seolah-olah terjadi, yang dituangkan dalam keterangan pelaporan Rudiana yang kemudian diadopsi oleh jaksa penuntut umum menjadi surat dakwaan, tuntutan, dan akhirnya diputuskan oleh majelis hakim. Demikian. Ada dugaan ke arah sana, apakah buktinya kuat tuh Pak, dugaan itu? Ya kita melihat dari alur ceritanya, karena begini, di proses persidangan tahun 2017 ya, itu seluruh terpidana yang sekarang dipidana seumur hidup, itu kan mencabut semua keterangannya. Bahkan mereka bilang itu tidak sesuai keterangan itu. Tetapi keterangan itu terakomodir dalam dakwaan JPU. Nah, kita akhirnya bertanya, jadi kalau begitu keterangan ini siapa yang membuat? Kalau misalkan para terpidana tidak merasa melakukannya, kan gitu. Bahkan saksi-saksi pun semuanya mengatakan, apalagi yang menyangkut dengan klien kami ya, semua mengatakan tidak kenal dengan Peggy, tidak kenal dengan Peggy. Kok tiba-tiba ada nama Peggy alias Peron dimasukkan ke dalam daftar DPO. Apalagi sekarang yang ditangkapnya adalah Peggy Setiawan, yang notabene bukan Peggy alias Peron, kan begitu. Ya. Baik, Pak Muhtar, ini kan berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya. Dengan data-data yang tadi Anda sampaikan, apakah ada permintaan khusus? Apakah juga ingin agar Kejaksaan Tinggi Jawa Barat lebih meyakinkan lagi dan tidak meragukan? Baik. Saya secara khusus meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, mohon Bapak-Bapak yang terhormat dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tegakkan hukum di negara kita ini dengan setegak-tegaknya supaya didapatkan rasa keadilan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi hukum itu tidak boleh pandang bulu, hukum itu tidak boleh tebang pilih. Jadi keadilan itu harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya berpesan kepada pihak kepolisian Jawa Barat, mari kita laksanakan tugas kita sebagai penegak hukum supaya tidak ada lagi orang-orang yang terzolimi karena penegakan hukum yang salah. Demikian. Baik, Pak Cahya mungkin bisa menanggapi dari disampaikan oleh kuasa hukum Peggy tadi. Baik, terima kasih atas permohonannya. Tapi saat kami juga memohon kepada pengacara bahwa doakanlah yang terbaik karena teman-teman jaksa sementara ini sudah mulai bekerja, Pak. Karena baca sebuah berkas itu tidak semudah memutar balikkan telapak tangan. Jadi saya mohon dukungan dan juga doa terhadap teman-teman biar cepat menyelesaikan apa yang ditugaskan oleh negara. Demikian. Baik, amin. Semoga segera terselesaikan ya. Prof. Ibnu, ini kalau mendengar apa yang disampaikan Pak Cahya dan Pak Muhtar barusan benar-benar enak ya didengarkan dan harapannya benar-benar kasus ini terbuka terang. Tapi kalau melihat kasusnya dari 2016 dan sekarang 2024 kayaknya agak kurang enak nih Prof. Ibnu. Gimana nih untuk bisa lebih terang lagi nih Prof? Ya, kalau yang sekarang lebih terang, saya kira bicara hukum itu kan bicara bukti. Pak Muhtar menyampaikan bukti-bukti sesuai dengan kepentingannya. Karena namanya suatu penasihat hukum itu berpikir dari objektif yang subjektif. Kan gitu kan? Objektif perkaranya, subjektif pemikirannya. Karena membela klien. Kapanpun jaksa berpikir lain, subjektif mewakili negara karena ada korban meninggal, tapi objektif terhadap hukumnya. Nah, disinilah yang saling bertumpu nanti melihat pada suatu titik pembuktian. Yang betul itu yang mana? Suatu dikatakan betul apabila terkait dengan bukti yang lain. Kan itu yang kan. Ya. Oleh karena itu dalam hal seperti ini kita percayakan bahwa apa yang dilakukan penyidik betul. Harusnya besok tanggal berapa? 24 Pak Muhtar ya? 24 Juni. 24. Karena ini kan ya Jabar itu praper kan tidak banyak kan, lain dengan KPK kan terus kan itu, sehingga kelihatannya tidak ada alasan kalau minta ditunda kan gitu kan. Nah itu suatu bentuk.
Karena pra-peradilan itu sebetulnya bukan investigasi OJAS, Pak Muhtar. Bukan buktinya mana, tapi bagaimana eksaminasi OJAS. Jadi caranya buktinya bagaimana, sprindiknya seperti apa, sprindiknya PG itu kapasitasnya seperti apa, sebagai peserta atau sebagai pelaku. Nah itu harus jelas nanti. Bagaimana mencari buktinya, bagaimana syarat formilnya, itu yang dilakukan. Jadi belum masuk bukti nilai. Jadi keterangan PG itu bukti yang menduga bahwa dia diduga sebagai pelaku. Bukan bukti yang menentukan bahwa dia yang bersalah. Nah ini harus disampaikan. Ini harus garis titik terang di situ. Itu Pak Muhtar. Nah, oleh karena itu sebetulnya tidak perlu ada yang dirisaukan. Hadiri, selesaikan. Makanya nanti kan ada bukti-bukti sampaikan. Polisi menyampaikan bukti yang kita baca media ada 60-an. Nanti Pak Muhtar bisa melihat buktinya seperti apa, caranya bagaimana, belum bernilai. Kan itu loh. Karena dalam konteks hukum itu, ya, itu cukup 2 alat bukti, baik jumlah maupun jenisnya. Kan itu sesuai dengan pasal 184. Sehingga kalau toh nanti Polda Jawa Barat dinyatakan buktinya sah, caranya sah, mempunyai ketentuan perundang-undangan, ya berarti sah penentuan tersangkanya. Sehingga lanjut pada kejaksaan. Kan gitu. Nah, kejaksaan sekarang sudah mulai berjalan karena dalam istilah hukum disebut pra penuntutan. Pra penuntutan itu ruang koordinasi antara penyidik dan penuntut umum untuk mempersiapkan di pengadilan. Karena apapun yang terjadi nanti, ketika suatu perkara dilimpahkan pada kejaksaan, bola ada di kejaksaan. Bagaimana kejaksaan merumuskan surat dakwaan secara objektif. Bagaimana merumuskan surat dakwaan tidak obskur. Nah, pertanyaannya kalau itu sampai terjadi, yaitu tadi risikonya menjadi putusan bebas. Dianggap tidak pernah ada. Disitulah yang saya kira titik kunci sebetulnya pada waktu TKP-nya itu di mana, kasusnya seperti apa. Jadi harus jelas. Itu kira-kira Pak seperti itu. Prof, ini kan yang dipertanyakan pihak kuasa hukum PG adalah alat bukti ya. Alat bukti yang diperlihatkan itu sepertinya masih belum disampaikan. Apakah pihak kepolisian tuh memiliki hak sendiri untuk menyembunyikan alat buktinya untuk bisa diteliti oleh berkasnya oleh Kejaksaan Tinggi terlebih dahulu, baru nanti diperlihatkan pada saat itu? Karena kan reka ulang juga kita tidak melihat secara jelas mengenai hal ini. Ya, memang di dalam teori kriminalistik antara investigasi, konfrontasi, rekonstruksi itu kewenangan ada pada penyidik. Rekonstruksi tidak wajib. Kalau memang ada kesulitan, baru. Makanya kalau kita baca beberapa detik ini kan, oh nggak perlu rekonstruksi karena jelas, ya itu sah kewenangannya. Tapi karena rekonstruksi itu sebelum memperjelas posisinya, jangan sampai obskur tadi, karena akan menggambarkan yang dituangkan dalam surat dakwaan. Nah, tapi mudah-mudahan sudah betul kan itu kan. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini, dalam sistem peradilan kita itu kan di pra-adjudikasi, civilo, itu ada memang kewenangan di penyidik. Jadi bukti-bukti yang dilakukan ada kewenangan penyidik. Penasihat hukum belum. Toh nanti di persidangan pra-peradilan, seandainya nanti pada masuk pembuktian, nanti Pak Mukhtar akan disampaikan, ini loh bentuk keterangannya, ini loh bentuk visumnya, ini loh bentuk fotonya, ini loh bentuk keterangan saksi dan sebagainya akan disampaikan. Tapi tidak masuk berbukti atau tidak, bernilai atau tidak bernilai. Tapi sudah ada buktinya dulu, bukti yang menduga, bukan bukti yang membuktikan, belum. Prof, nah, ini mengenai dugaan kejanggalan ini kan banyak ya di media sosial disampaikan publik, netizen, dan juga beberapa kesaksian dan lain sebagainya. Tapi ketika polisi melakukan pemeriksaan dirunut dari 2016, semuanya sesuai dengan koridor dan tidak harus ada gelar perkara. Kalau menurut Prof gimana, Prof? Ya, tadi saya katakan gelar perkara itu fakultatif, tidak harus. Tapi kalau memang lah ini ya, ini kasusnya menarik masyarakat, atensi publik, ya sebaiknya digelar perkara. Nah itu. Tapi tampaknya kalau bergelar perkara agak chaos Pak Mukhtar. Perdebatannya panjang nanti. Karena Pak Mukhtar punya sisi pandang, Polri punya sisi pandang. Betul, itu nggak ketemu nanti, nggak ketemu itu. Pasti nggak ketemu, termasuk transaksinya nggak ketemu. Nah saya kira kenapa Polri mengambil suatu langkah tidak perlu ada gelar perkara menyangkut penasihat hukum seperti itu. Sehingga cukup dari penyidik, ya nantilah kita persidangan bertemu. Itu sehingga nantilah kita buat surat dakwaan yang betul-betul secara limitatif jelas, tidak tersentuh sedikit pun ada suatu permasalahan, berpikir meloncat, itu yang diinginkan. Jadi inilah saya kira
suatu bentuk tanggung jawab Polri bagaimana mempertahankan pemikirannya, demikian kejaksaan ya, yang walaupun memang tadi saya katakan karena kita sivil loh bahwa di peradjudikasi adalah kewenangan dari polisi, di penasihat hukum nanti di persidangan kan itu loh. Yang mudah-mudahan tidak dikhawatirkan oleh Pak Muhtar tidak terjadi suatu permasalahan. Tapi seandainya permasalahan, ya itulah hukum bicara argumentasi antara objektif dan subjektif objektif ketemu dalam suatu pembuktian di persidangan. Karena yang publik pengen tahu kan di 2016-nya itu sebenarnya ada masalah nggak sih sebenarnya kan? Berarti gelar perkara ulang itu tidak melulu bisa menjadi ideal solusinya ya, Prof? Enggak, kan sekarang kan yang dicari kan pertanyaannya kan Peggy. Peggy dulu, ini yang jadi masalah. Makanya permasalahan itu kan dari Pak Muhtar kan bukan hanya Peggy. Ani dan Daninya di mana kan gitu loh. Yang fiktif tadi loh. Ini perdebatannya gitu. Penasihat hukum masyarakat pencari yang fiktif tadi, tapi Polri menyatakan yang nyata. Sehingga sekarang ini saya melihat perkara yang nyata Peggy itu yang sekarang akan diselesaikan. Yang Andi sama itu yang belum. Mungkin masih PR tersendiri. Padahal keinginannya yaitu dituntaskan. Nah ini saya kira suatu alternatif penyelesaian satu-satu mungkin. Peggy dulu selesaikan. Baru nanti DPO fiktif itu memang ada atau tidak ada. Kalau ada ya segera selesaikan. Kalau ada berarti harus diulang kembali. Saya kembali ke Pak Muhtar. Pak Muhtar, ini mengenai Peggy Setiawan ternyata adalah satu-satunya yang ditangkap dari 3 DPO. Tapi ada fakta yang disampaikan oleh pihak kepolisian mengenai data Peggy yang memiliki nama yang lebih dari 1. Ini seperti apa? Dijawab setelah jeda. Kita jeda terlebih dahulu ya Pak Muhtar dan juga Bapak-Bapak sekalian. Pemirsa tetap bersama kami di Sindo Prime. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime pemirsa dan kita akan kembali lanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Muhtar Pradin, kemudian Pak Nur Sri Cahyawijaya dan juga Prof. Hipnu Nugroho. Kembali kepada Pak Muhtar Pradin. Mungkin pertanyaan ini sering disampaikan berkali-kali ya Pak Muhtar ya mengenai data dari Peggy Setiawan yang disebut punya nama panggilan Robi, kemudian ternyata ayah Peggy juga memiliki 2 nama. Mungkin ini sering disampaikan. Tapi begini, yakinkan kepada kami bahwa setelah data tersebut disampaikan, Peggy Setiawan ini tetap bukan pelakunya, Pak Muhtar. Baik, terima kasih. Kalau boleh saya kilas balik kepada peristiwa persidangan tahun 2017. Ya. Jadi saya perlu sampaikan, dari 23 saksi, tidak ada yang menyebutkan nama Peggy Setiawan atau Peggy alias Peron bahkan. Kemudian dari 2 saksi BAP, tidak ada satupun yang menyebutkan nama Peggy Setiawan atau Peggy Peron. Kemudian dari 4 saksi perbalisan, tidak ada satupun yang menyebutkan nama Peggy Setiawan. Kemudian dari 21 bukti tertulis, tidak ada satupun yang mengarah kepada nama Peggy Setiawan. Pun demikian dari 23 alat bukti, tidak ada yang mengarah kepada nama Peggy Setiawan. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan dulu. Nah, kemudian tiba-tiba di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2017, itu muncul ada nama 3 DPO yang nama-namanya adalah Peggy alias Peron, Andi, dan Dani. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2024 itu Kepolisian Daerah Jawa Barat merilis 3 DPO. Ya. Khusus untuk Peggy Setiawan itu data-data dari mulai alamat pun termasuk ciri-ciri fisik sama sekali tidak bersesuaian dengan Peggy Setiawan klien kami. Di dalam DPO itu disebutkan bahwa Peggy alias Peron itu beralamat di Banjarwangun, Kecamatan Mundi. Sedangkan klien kami berada di Tepompongan, Kecamatan Talun. Kemudian secara fisik ciri-cirinya adalah tinggi 160, kulit hitam, rambut keriting. Sangat jauh berbeda dengan data fisik yang klien kami punyai. Ya, sangat berbeda jauh. Ini saya nyatakan sangat berbeda jauh. Salah satu cirinya saja bahwa klien kami itu berambut lurus. Itu. Baik. Nah, kemudian
tanggal 11, saya ulangi, tanggal 11 Mei 2024, kepolisian daerah Jawa Barat mendatangi Sakatatal. Ya, kemudian mereka menunjukkan di dalam HP itu ada 3 orang, ya, yang disinyalir salah satu diantaranya adalah Peggy. Jadi ada 3 orang DPO. Salah satu diantaranya disinyalir adalah Peggy. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2024, klien kami Peggy Setiawan ditangkap. Dan Sakatatal setelah ditangkapnya Peggy Setiawan melakukan konferensi pers atau berbicara di hadapan media. Bahwa dari 3 foto itu tidak ada satupun yang sesuai dengan wajah Peggy Setiawan. Tidak ada satupun yang mirip dengan wajah Peggy Setiawan. Sehingga ini, saya ulangi lagi ke 2016, 31 Agustus 2016, Rudiana beserta kawan-kawannya menggeledah rumahnya Peggy Setiawan. Ya, nah, kemudian diambil 2 motor, 1 motor milik Peggy Setiawan yang sudah rusak tidak bisa digunakan, 1 motor milik pamannya dengan alasan untuk menyetep motor yang Peggy. Bahkan pada saat itu pun ibunya Peggy menyampaikan kalau Peggy ada di Bandung. Logikanya, kalau memang Peggy Setiawan klien kami adalah DPO yang sejak 2016 dicari oleh pihak kepolisian, kenapa tidak di tahun 2016 dikejar tuh Peggy? Kan jelas fotonya ada. Nggak nunggu viral dulu gitu ya Bang? Nah, alamatnya juga jelas disampaikan oleh ibunya. Kok tidak dikejar? Kan itu tiba-tiba 21 Mei ditangkap, malah setelah ditangkapnya Peggy, yang 2 orang lagi ini hilang. Dan itu kami malah menambah keyakinan, jangankan Peggy Setiawan klien kami, bahkan mungkin yang 2 nama itu pun itu hanya nama fiktif belaka yang disampaikan pada saat dibacakannya dakwaan, dilanjutkan dengan tuntutan jaksa. Demikian. Baik, saya ke Pak Cahya. Pak Cahya, mungkin ya ini Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini akan menyoroti semua ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena berkas pelimpahan ini. Mungkin apa yang disampaikan Pak Cahya kepada masyarakat? Ya, untuk masyarakat tetap bersabar menunggu teman-teman jaksa meneliti berkas perkara. Apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Demikian. Baik, semoga saja bisa segera selesai nih Pak ya, dan juga penelitiannya bisa membuka kasus ini. Saya ke Prof. Hipnu kembali. Prof. Hipnu, Sakatatal, terpidana yang sudah menjalani tahanan 3 tahun, menyampaikan bahwa ada dugaan dia merasa sebagai korban salah tangkap. Kemudian saksi yang disebut saksi kunci, Liga Akbar, ini menyampaikan bahwa dia tidak memberikan informasi sesuai dengan BAP. Kalau Profesor Hipnu melihat ini, fakta-fakta yang ada ini apakah akan semakin membuka kasus ini ke depan atau justru malah tanda kutip ruwet nih Prof? Oh, Prof masih di mute suaranya Prof, bisa dibuka terlebih dahulu. Ya, saya berbasis pada asas hukum, konsep hukum ya. Kalau namanya keterangan tersangka, itu adalah dikenal asas non-incrimination. Bahwa keterangan tersangka itu hanya untuk dirinya sendiri. Terdiri sendiri, jadi tidak mempunyai nilai dari itu kan. Makanya dulu kalau mencari pembuktian itu bukan pengakuan, tapi adalah keterangan. Keterangan itu bisa pengakuan, bisa pengingkaran. Itu Mas. Nah, oleh karena itu pertanyaan gini, kalau kita bicara normatifnya kan sudah diputus, gerasinya ditolak. Kita kan baca di beberapa media kan gerasi ditolak. Gerasi itu ampunan loh Mas, ampunan kepada presiden, kepada negara bahwa untuk dibebaskan. Jadi walaupun bebas, gerasi itu sifat melawan hukumnya tetap. Artinya terbukti. Nah ini ditolak. Itu secara normatif loh. Tapi kan ini belum mengajukan PK. Nah pertanyaannya, keterangan-keterangan tadi yang disampaikan tadi, ada pengingkaran, kemudian tidak mau dan sebagai rekayasa, didukung bukti yang lain tidak keterangan tadi. Sebab kalau tidak ada daya dukung yang disampaikan Sakatatal, bukti forensik atau bukti rekan atau bukti yang lain, ya saya kira tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Saya dengar juga ada 4 terpidana kalau nggak salah yang sekarang sedang menjalani tahanan juga memberikan tanda tangannya untuk kuasa hukum melakukan PK tuh Prof. Iya, ini juga agak aneh Mas dari perkara ini Mas. Kenapa tidak PK dulu baru gerasi gitu loh? Kenapa gerasi baru PK? Idealnya kalau suatu penyelesaian hukum ya
upaya hukum itu upaya hukum biasa, banding kasasi, upaya hukum luar biasa. Luar biasa itu PK. Tapi kemarin kalau kita lihat beberapa media, beliau mengajukan gerasi. Kok ujuk-ujuk gerasi, bukankah PK lebih dulu? Nah gitu loh. Kalau gerasi kan ampunan, sifat melawan hukumnya tetap, bahwa tetap bersalah. Nah sekarang mencoba mencari PK, oh itu sah-sah aja. Coba ini agak berbalik biasanya, kan itu Mas. Harusnya PK dulu, baru kalau PK tidak, pengakuan atas perbuatan tapi dibebaskan. Nah oleh karena itu dalam hal seperti ini saya kira teman-teman penasihat hukum harus berupaya mungkin semua keterangan-keterangan yang dilakukan oleh para terdakwa yang sekarang diputus didukung dengan bukti yang lain. Didukung dengan data yang lain. Sehingga novum itu bukti baru. Bukti yang bernilai ketika sidang pertama kali dilakukan menjadikan putusan bebas. Artinya lepas, bebas. Sehingga kalau kita itu terjadi, konteks hukumnya istilahnya ada suatu kesesatan. Mistak, itu kalau bahasa Muhtar. Keliru semua, orangnya keliru ini. Kan gitu loh. Nah inilah yang saya kira Pak Cahya, Kejati juga harus hati-hati. Ini jangan sampai mistak, kesesatan. Jangan-jangan PG ini bukan PG ini, PG yang lain. Nah pertanyaan kan seperti itu. Nah itulah nanti perdebatan antara polisi dan penasihat itu untuk menentukan PG itu PG siapa. Jangan seperti yang kemarin lagi. Begitu. Baik, semoga itu nggak bikin gugup dari Kejati Jabar ya Pak Cahya ya, tapi justru makin semangat, lebih semangat lagi memberikan menjalankan tugasnya begitu. Prof. Ibnu, Pak Cahya dan juga Pak Muhtar, terima kasih sudah berdialog bersama kami. Yang jelas, yang pasti 4 kata ya, adil bagi yang benar. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Matur nuwun. Ya, selamat malam. Matur Pak Cahya, Pak Muhtar.